Oke, siapa yang masih semangat hari ini? Oke, hari ini kakak bawa hadiah. Nah, siapa yang mau dapat hadiah? Oke, karena banyak banget yang mau dapat hadiah. Coba, kakak mau kasih peraturan yang pertama. Nih, yang pertama. Yang pertama, kalau misalkan kakak bilang 1, semuanya duduk dan lipat tangan. Coba, 1. Oke. 2, kalau 2 duduk lipat tangan dan senyum. Ya, coba 2. Oke, bisa ya, bisa. 3, tepuk tangan. Oke, ya. Ingat ya. Ini kayaknya yang nomor 1 diganti aja. 1 berdiri ya. Oke, 1. 2, duduk dan lipat tangan sambil senyum. Oke, ya. Nanti selama kakak ngajar, kalau misalkan tiba-tiba Kak Tere bilang 1, semuanya berdiri, ya. Oke. Siap. Ya, boleh tolong PPT-nya minta ditampilkan. Siapa yang mau jadi pahlawannya Tuhan? Oke, hari ini kita mau sama-sama lihat. Wah, di sini ada gambar-gambar pahlawan dunia. Nah, siapa yang tahu ini siapa aja? Ada apa aja? Iron Man, Hulk, Captain America, Thor. Siapa yang bisa sebutin? Yuk, maju. Cepet. Siapa yang berani sebutin? Ya, ada siapa? Nama saya. Hulk, Iron Man, Thor, Captain America, terus Clint, salah. Baru Falcon. Black Widow. Tepuk tangan ya. Oke, berani maju. Oke, kita tadi udah belajar, Kak Michelle tadi juga udah bagiin tentang bahwa kita ini semua dipanggil untuk jadi pahlawan. Dan kita juga mau belajar nih siang ini, apa sih pahlawan itu? Menurut kalian pahlawan itu apa? Pahlawan itu apa? Ya, penyelamat. Wow. Ya, jagoan. Terus apa lagi? Apa? Pemberani. Wow, tepuk tangan dong. Wah. Ya, yang lain, jawaban yang lain apa? Penolong. Oke, bagus. Selain itu, penyelamat dunia. Wow, ini keren banget nih jawabannya, bagus banget. Penyelamat dunia. Nah, kenapa? Punya kekuatan super. Ya, boleh maju sini. Yuk. Punya kekuatan super. Kenapa sih? Kenapa ada yang disebut pahlawan? Nah, menurut kalian apa? Karena sama atau beda? Karena berbeda. Coba sekarang bilang dulu sama temennya kiri kanannya, kamu harus berbeda dari dunia. Ya, kalau kita mau jadi pahlawan kita nggak bisa sama. Nggak bisa sama kalau temenmu nyontek, kamu nyontek juga berarti sama. Nah, kalau kita mau jadi pahlawan kita harus berbeda. Nah, kita mau sama-sama belajar nih, apa itu pahlawan? Nah, pahlawan itu yang berbeda. Nah, pahlawan itu berbeda karena keberanian dan pengorbanannya buat membela kebenaran. Nah, siapa yang di sini mau jadi berbeda? Kakak tanya, di antara banyak orang tiba-tiba ada yang semuanya pakai baju putih, ada yang beda, ada yang pakai baju merah. Nah, enak gak sih jadi berbeda? Seringkali gak enak nih, kayak contoh nih, ada yang pakai baju biru. Nah, ada yang pakai baju biru, ada yang pakai baju hitam. Jadi berbeda, tiba-tiba kita kok berasa jadi asing ya. Nah, enak gak sih kalau jadi asing? Diliatin orang enak gak? Enak gak? Kalau misalkan kita mau jadi pahlawan, yang pertama, pahlawan itu menonjol karena apa? Karena keberanian. Nah, jadi bukan karena ketakutannya, tapi apa? Keberaniannya. Siapa yang di sini mau jadi berani?
Kalau berani otomatis apa? Gak mau malu-malu. Nah, di sini dibilang dia berani karena pengorbanan dan membela kebenaran. Ya, jadi bukan membela yang salah tapi membela kebenaran. Itu yang disebut pahlawan. Terus yang kedua, seorang pejuang yang gagah berani. Nah, kalau disebut pahlawan, dia itu bukan cuman berani, tapi dia juga kuat. Sama-sama bilang kuat. Sama-sama bilang kuat. Nah, jadi kalau mau jadi pahlawan bisa lemah. Tadi pagi-pagi ada yang bilang udah capek. Nah, kakak mau tanya di sini siapa yang masih kuat? Yang masih kuat coba bilang yes. Oke, masih kurang suaranya ya. Yang masih kuat bilang yes. Oke, lumayan ya. Berarti masih kuat, semuanya masih bangun. Pahlawan juga orang yang baru, yang baru mau bekerja, berjuang setelah peperangan berakhir. Nah, jadi orang yang dibilang pahlawan itu sudah melewati masa apa? Masa peperangan. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi pahlawan, berarti ada apa? Ada apa adik-adik? Ada peperangan. Ada apa? Ya, ada masa peperangan. Jadi kalau misalkan mau jadi pahlawan, kita nggak boleh diem-diem aja, ya. Oke, nah ada masa peperangan. Pahlawan juga adalah orang yang dipakai Tuhan untuk kebaikan umatnya, ya. Jadi ada yang disebut dengan pahlawan, dan hari ini kita mau lihat sifat-sifat pahlawan. Nah, yang pertama, oke, siapa yang di sini penakut? Siapa yang tadi penakut? Nah, coba. Kakak mau kasih tahu nih adik-adik, ada yang namanya Gideon. Gideon ini dipanggil Tuhan. Dia waktu itu dia mau mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nyambung gak sih? Enggak nyambung. Karena takut, karena ketakutannya dia bersembunyi. Tapi ternyata seorang Gideon adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan apa? Mengalahkan Midian, ya. Jadi Gideon ini pahlawan yang gagah berani. Dia lahir bukan karena dari dulu dia berani, bukan. Tapi dulunya dia takut. Dulunya dia penakut, dia pengecut. Tapi justru karena ketakutannya Tuhan pilih dia, dan Tuhan menetapkan dia untuk menjadi pemimpin dan mengalahkan bangsa apa? Bangsa Midian. Tiga tadi apa ya? 3. Wow, belum konsen nih ya. 1, 2, 3. Oke, ya benar. Lanjut. Yang kedua, sifat pahlawan. Nah, yang kedua ini pahlawan itu punya sifat berani. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Daud dan siapa? Daud dan Goliat. Nah, Daud ini badannya lebih kecil dari Goliat. Tapi kenapa ya dia berani? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena dipilih Tuhan. Ya, karena dipilih Tuhan. Nah, waktu kalian dipilih Tuhan, membuat jadi berani. Siapa yang di sini dipilih Tuhan? Boleh angkat tangan? Oke, kalian dipilih Tuhan. Ada yang datang dari provinsi? Coba. Yang dari luar kota Bekasi dan Jakarta ada? Wow, tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Nah, ada yang datang dari Bali? Ada? Wow, tepuk tangan dong. Nah, siapa yang dari Papua? Ada nggak? Wah, tepuk tangan buat teman-teman yang dari Papua. Nah, semua kita dipilih Tuhan. Mungkin kalian beda-beda hari ini. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua, bahkan ada yang dari Bali, dari NTT, dari mana-mana.
Dan Tuhan pilih kita untuk apa? Melakukan perkara yang besar. Tuhan akan ketemuin kita dengan Goliat-Goliatnya kita. Siapa yang di sini tahu Daud ini dia punya masa lalu sebagai apa? Sebagai gembala. Nah, dia sebagai gembala, dia bukan pejuang, dia bukan tentara. Nah, Goliat ini tentara. Beda nggak sih sama Daud? Beda, dari badannya aja beda. Tapi yang membuat dia berani karena pilihan Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu menyertai dia. Karena Daud tahu Daud itu disertai Tuhan. Siapa yang hari ini kalian datang, kalian bilang gini, Kak, aku nggak tahu kenapa aku ada di sini. Aku adalah anak-anak yang takut, aku anak yang pemalu. Tapi kenapa aku harus ikut di retret ini? Kakak mau bilang Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Dan Tuhan mau kita jadi pahlawan. Oke, next. Nah, ini gambar apa? Ya, 5 roti 2 ikan. Nah, 5 roti 2 ikan. Kalian tahu gak sih, waktu KKR besar yang Tuhan Yesus buat, ada lebih dari 5 orang datang. Dan hari itu banyak orang yang lapar. Dan 5 roti 2 ikan ini dari korban dari siapa? Dari anak kecil yang mau kasih bekalnya buat Tuhan. Sifat pahlawan salah satunya adalah rela berkorban dan memiliki belas kasihan. Kalau kalian gak mau berkorban, kalau kita pelit, egois, bisa jadi pahlawan? Bisa jadi pahlawan? Kalau kita gak mau berbagi, bisa jadi pahlawan? Oke, nanti kakak mau praktek ya. Kita mau praktek hari ini. Siapa yang mau berbagi sama temannya? Siapa yang di sini punya bekal makan siang atau punya snack di tasnya? Coba. Ada nggak? Ada? Oke, nanti kita mau praktek ya. Terus sifat pahlawan itu mengutamakan orang lain. Jadi kalau mau jadi pahlawan gak bisa mau menang sendiri, gak mau kalah, gak bisa. Oke, next, sifat yang lain. Oke, ini gambarnya apa? Gambar apa? Ya, kacamata ya. Sifat pahlawan adalah menangkap visinya Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan kalian gak bisa lihat apa sih, waktu itu ada yang namanya Joshua dan Kaleb. Nah, Joshua dan Kaleb ini bersama dengan 10 orang yang lain mengintai tanah perjanjian. Hari itu yang mereka lihat sebenarnya ada begitu banyak musuh-musuh yang harus mereka hadapin. Tapi Joshua dan Kaleb hanya 2 orang yang melihat dengan cara yang berbeda. Yang 10-nya yang mereka cuma lihat raksasanya, yang 10 orang cuma lihat musuh-musuhnya. Tapi 2 orang ini, Joshua dan Kaleb, mereka bisa lihat ada ini negeri yang Tuhan janjikan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ada yang namanya anggur yang besar-besar di sana, dan mereka tuh bisa lihat itu. Mungkin hari ini kalian bilang gini, Kak, aku gak bisa lihat janji Tuhan. Coba minta visi yang baru dari Tuhan. Kemarin kita udah doain ya, semua siapa yang matanya udah diurapin? Udah? Siapa yang dapat penglihatan dari Tuhan? Tadi pagi ada yang deketin kakak dan mau cerita tentang penglihatannya. Nah, siapa yang dapat penglihatan? Udah dapat penglihatan belum? Oke, ada 1, 2. Oke, udah dapat penglihatan. Nah, minta sama Tuhan, Tuhan buat mataku ini bisa lihat. Kalau hari ini aku belum dapat penglihatan, hari ini aku belum lihat apa-apa. Aku cuman bisa lihat hidupku yang masalahku, masalah keluargaku. Ayo minta sama Tuhan. Buat mata kita bisa melihat, kita punya visi untuk menangkap Tuhan, melihat dengan sesuatu yang berbeda. Oke, next. Ya, sifat pahlawan yang lain adalah taat. Nah, taatnya tidak kenal kompromi. Siapa yang tahu ada 3 orang yang pernah masuk dapur perapian? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 3 orang ini mereka buat kesalahan gak sih? Enggak. Kenapa mereka bisa masuk ke situ?
Karena mereka itu Oke, siapa yang berani? Ayo jelasin. Yo, kamu udah dapat. Yang lain yang belum dapat hadiah. Oke, maju. karena tidak ingin menyembah patung Raja Nebukadnezar. Oke, bayangin nih, mereka itu taat. Saking taatnya, mereka nggak kena kompromi. Bahaya nggak sih? Siapa yang di sini pernah tangannya nggak sengaja kebakar? Pernah nggak sih? Siapa yang pernah menyentuh api tanpa sengaja? Pernah? Rasanya gimana? Panas. Nah, dan kalian tahu waktu mereka ada di sini, mereka kebakar nggak? Mereka kebakar nggak? Enggak. Dan salah satu sifat pahlawan ini salah satunya adalah taat. Sama-sama bilang taat. Taat itu nggak kena kompromi adik-adik. Ya. Jadi kalau kita taat bukan menunda-nunda. Siapa yang di sini kalau dikasih perintah bilangnya nanti? Ayo, itu taat nggak? Kakak mau tanya, siapa yang suka disuruh sama papa mamanya dan bilang iya tapi nggak dikerjain? Ayo jujur, mumpung nggak ada papa mama di sini. Siapa yang bilang iya tapi nggak dikerjain? Sampai diomelin baru kerjain. Nah, apakah itu taat adik-adik? Tidak. Yang namanya taat itu tidak kenal kompromi. Oke, minta tolong satu kakak mentor ada di tengah-tengah sini. Ya. Oke. Selain itu, kalian tahu apa yang membuat mereka itu taat banget sama Tuhan? Mereka percaya Tuhan itu akan menjagai mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus lewatin yang namanya dapur perapian. Karena apa? Karena mereka nggak mau nyembah patung, mereka nggak mau nyembah berhala, mereka cuma mau nyembah Tuhan. Dan hari itu mereka harus lewatin itu. Mungkin kalian akan melewati jalan-jalan yang gak enak. Adik-adik, waktu teman kalian nyontek, terus kalian gak nyontek, ada godaan gak sih di hati pengen nyontek? Ayo, tergoda gak sih? Tergoda gak? Dan waktu kita mau jadi pahlawan, kita harus berani berkata tidak. Berkata apa? Tidak. Buat contekan. Nah, untuk kita nggak kenal kompromi. Next ya. Selanjutnya sifat pahlawan ini juga sama-sama bilang sabar. 1, 2, 3, sabar. Nah, kalau sabar ini salah satu sifat pahlawan. Kita mau baca nih, ada Amsal 16 ayat 32. Kelihatan tulisannya? Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi kalau kita mau jadi pahlawan, ini salah satunya nih, sifatnya sabar dan menguasai diri. Oke, hari ini siapa yang kalau misalkan mainannya diambil sama adiknya marah? Ayo. Siapa yang kalau nggak dapat jatah makan marah? Itu tanda sabar nggak? Itu tanda sabar nggak? Kalau misalkan ngantri pengen nyerobot, nanti sebentar kita akan selesai dan kalian kalau misalkan sabar itu apa? Sabar itu mau mengalah. Mungkin nanti ada orang yang akan nyelip barisan kalian. Bisa sabar nggak? Nah, itu latihan. Nah, mungkin hari ini kalian bilang gini, Kak, aku ini susah banget buat sabar. Tapi kita mau mulai belajar dan mulai kenakan itu. Oke? Sama seperti kita mengenakan pakaian, ya. Nah, kita mau kenakan kesabaran, ya. Kenakan kesabaran, kita mau kenakan penguasaan diri. Nah, oke, lanjut. Sifat pahlawan, kita juga mau belajar dari Triwira Daud. Nah, ini kekuatannya gigih, kuat menerobos tantangan. Kalau mau jadi pahlawan, akan ada tantangan-tantangan di depan. Gak cuman bilang gini, Kak, aku ini kan udah ikut retret, aku udah jadi Super Joel udah
teriak-teriak gitu. Tadi Kak Mesya udah ngajarin yel-yel, udah hafal yel-yelnya. Gak cukup adik-adik. Gak cukup cuman ngafalin yel-yel, gak cukup cuman teriak-teriak super Joel, tapi kalian akan menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, sama seperti permasalahan-permasalahan. Dan itu akan membuat kita akan jadi seperti apa? Sama seperti kita harus ujian. Nah, siapa yang di sini suka ujian? Ada? Nggak ada ya pasti ya. Suka ujian? Kamu suka ujian? Kenapa suka ujian? Enak. Ujian itu akan menunjukkan siapa kamu, betul? Ujian itu akan membuktikan kamu bisa atau enggak, betul? Dan hari ini keluar dari sini kalian akan pulang ke tempat kalian masing-masing dan kalian akan menemukan tantangan-tantangan baru. Nah, apakah kita didapati gigih? Apakah kita didapati mau menerobos waktu ada penghalang, waktu ada masalah? Pernah lihat semut? Kakak mau tanya, siapa yang pernah lihat semut yang lagi berbaris? Terus kalian kasih tembok atau kasih buku di tengah-tengah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semutnya jalan mundur enggak? Apa yang dilakukan? Waktu semut itu ketemu penghalang, apa yang mereka lakukan? Manjat, betul? Kekuatan, bayangin, kalian yang lebih besar dari semut jangan mau kalah dong. Ya, semut aja tidak pernah menyerah dan dia tidak mengenal kata mundur. Dan hari ini kalau kalian ada di tempat ini, mari sama-sama bilang, aku mau jadi orang-orang yang gigih. 1, 2, 3, aku mau jadi orang yang gigih. Nah, gigih itu tidak pernah menyerah adik-adik, ya. Menerobos terus jalan di depan kita. Mungkin hari ini kita ketemu jalan yang tertutup, tapi ayo mulai belajar percaya. Akan selalu ada jalan yang Tuhan bukakan di hidup kita. Oke, lanjut. Oke, ini gambar apa? Siapa yang tahu ini siapa? Bapak siapa? Ya, Bapak Nuh. Bapak Nuh lagi ngapain? Lagi bangun bahtera. Bapak Nuh, dia bukan kurang kerjaan. Dia bangun bahtera di atas gunung. Kalian tahu bahtera harusnya ada di mana? Di mana harusnya? Bukan. Kalau bahtera itu dipakainya di mana? Ya, dipakainya harusnya di air dong. Tapi mungkin hari itu kenapa sih Nuh itu diomongin sama orang satu dunia gitu ya? Dibilang kamu tuh gila banget Nuh. Kenapa? Karena dia disuruh Tuhan membangun bahtera di atas gunung. Nah, siapa yang mau naik bahteranya? Dia panggilin orang-orang, ayo ikut aku. Mereka nggak ada yang percaya. Mereka malah bilang Nuh itu orang gila. Mungkin kalau kalian keluar dari sini dan bilang, ayo ikut Yesus, dan kalian bilang gini, ayo percaya, baca Alkitab, ajakin anak-anaknya. Siapa yang di sini masih suka main gadget? Nah, terus kalian ketemu nih teman-temannya, ayo lebih baik baca Alkitab daripada main gadget. Terus dan kalian waktu kalian ngomong kayak gitu dibilang apa? Orang gila. Nah, marah nggak digituin? Nah, tapi Bapak Nuh ini dia bertahun-tahun dia datengin teman-temannya, datengin orang-orang di sekitarnya, dan dia ajakin mereka, ayo masuk bahtera. Akan ada kesusahan, akan ada banjir, dan teman-temannya nggak ada yang mau percaya. Kakak mau ajak, ayo. Mungkin hari ini ada adik-adik, engkau yang berkata, aku mau jadi penginjil. Kemarin siapa yang mau jadi penginjil, jadi pendeta? Coba. Siapa yang benar-benar kepengen jadi saksinya Tuhan? Kalian akan jadi seperti Nuh, ketemu orang-orang yang nggak mau denger. Nah, nggak mau denger, mau diomongin apapun nggak mau denger. 2. Oke, tahan. Semuanya duduk dan lipat tangan. Oke? Gak ada yang ngobrol sendiri. Nuh ini gak pernah menyerah dengan
dia menghadapi orang-orang sebangsanya. Waktu kalian lihat, siapa sih yang sedih ngelihat temennya lagi kecanduan gadget? Sedih nggak? Siapa yang di sini sampai hari ini nggak bisa lepas dari gadget? Ada? Hari ini kakak mau bilang satu hal yang membuat Nuh bisa selamat dan dia masuk dalam bahtera. Kenapa? Karena dia tidak pernah terhentikan, dia tidak pernah menyerah. Dia nggak bisa dihentikan karena apa? Karena omongan orang. Mungkin akan ada orang-orang yang nggak suka sama kamu. Dibilang, dia mah nggak enak, nggak asik ngomong sama dia. Akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Akan ada orang-orang yang nggak setuju sama pendapat kita. Sama seperti Nuh. Nuh itu bangun bahteranya di atas gunung. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Sebelum air bah itu datang dan ternyata waktu air bah datang semua bumi tenggelam dan hanya yang masuk dalam bahtera yang selamat. Oke? Ya, next adik-adik coba kita lihat lagi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan sejak muda? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, kakak mau tanya, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Berdoa. Nah, siapa yang di sini bisa berdoa? Oke, kakak mau tanya lagi, siapa yang masih bisa berdoa? Oke, berdoanya bukan cuma di sini loh. Kita mau berdoa setiap hari. Salah satunya ya, kita bisa jadi pahlawan adik-adik mulai dari saat muda. Bahkan sejak masih kecil. Sejak hari ini kita bisa jadi pahlawan. Bukan cuma nanti kalau udah umur 17 tahun, kalau udah besar, udah kumisan, bukan. Tapi mulai dari sekarang, oke? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Berdoa. Nah, berdoa setiap hari untuk apa? Untuk Indonesia. Siapa yang di sini cinta Indonesia? Siapa yang di sini cinta Indonesia? Oke. Kalau kita cinta Indonesia, mau nggak kasih waktunya minimal 5 menit aja? Minimal 5 menit. 5 menit buat berdoa buat Indonesia. Mungkin kalian bilang gini, Kak, 5 menit itu lama. Kalian bisa main game berapa? 2 jam. Bisa 3 jam, ya kan? Ayo belajar, kasih 5 menit aja. 5 menit setiap pagi berdoa. Sebelum kalian beraktivitas bilang gini, Tuhan, aku mau bawa Indonesia, aku berdoa buat anak-anak di generasiku. Aku berdoa Tuhan, biar ada pertobatan di bangsaku. Bisa ngomong seperti itu? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Kalau kita mau pasti gampang. Oke. Terus yang kedua, apa yang kita bisa lakukan lagi? Yang kedua, memberi berkat. Nah, siapa yang suka bagi-bagi makanan? Oke, yang suka bagi-bagi makanan, coba angkat tangan. Nah, waktu kita bisa bagi-bagi makanan, itu juga sudah jadi berkat. Nah, siapa mau hidupnya jadi berkat? Bukan dari apa yang gak ada pada kita, tapi dengan apa yang ada pada kita. Mungkin hari ini kalian punya uang 5.000. Gimana nih caranya dari uang itu kita bisa pakai untuk jadi berkat? Kalian bisa ambil uangnya, beliin makanan, bisa kasih ke teman kalian yang lapar. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga nih. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk berdoa bersama di kelas. Nah, siapa yang di sini punya teman-teman satu kelas? Nah, ada yang dekat? Ada teman-teman yang sangat-sangat dekat sama kalian, mungkin itu 2-3 orang. Nah, ayo belajar, ajakin mereka. Ayo bertiga gandengan tangan, 5 menit berdoa. Dan itu yang bisa kita lakukan. Lanjut, Kak. Oke, ya. Bagaimana menjadi pahlawan dari sejak muda?
membuka komsel atau membuka rumah singgah. Siapa yang di sini bisa ngajarin baca? Ayo. Udah bisa baca belum? Udah dong. Udah bisa baca? Udah. Nah, kalau kalian udah bisa baca berarti udah bisa ngajarin baca. Sesimpel itu adik-adik. Kalau kalian bilang, "Kak, aku nggak tahu gimana caranya mulai." Coba cari di daerah rumah kalian, ada nggak anak yang belum bisa baca? Kalian ajarin baca. Nah, ada? Mungkin itu cuma 2 orang atau 3 orang, sama seperti Daud. Daud itu sebelum dia jadi raja, dia cuma punya 2-3 ekor domba yang digembalakannya. Nah, tapi dari 2-3 orang itu dia setia dan dia terus mengembalakan dan Tuhan percayakan yang besar. Oke, lanjut. Nah, membuat renungan singkat. Siapa yang di sini suka main medsos? Nah, siapa yang di sini suka upload foto ya? Siapa yang di sini misalkan suka buat video? Ada? Nah, dengan cara itu juga kita bisa jadi berkat adik-adik. Ya, gampang apa susah? Gampang apa susah? Nah, mulai dari hari ini, ayo, jangan sampai nunggu nanti. Mulai kapan? Mulai kapan adik-adik? Mulai hari ini. Mulai kapan? Yang sebelah sini mulai kapan? Ya, mulai hari ini. Coba sama-sama bilang, mulai hari ini saya bisa jadi berkat. Mulai hari ini saya bisa berdampak dan menjadi pahlawan. Oke, kita bisa memberi pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita yang ada di jalan-jalan. Nah, pernah lihat ada ibu-ibu yang bawa barangnya banyak, terus kalian bantuin angkat. Nah, ada ibu CS yang buang sampah banyak banget. Nah, semalam kakak lihat ada ibu CS yang buang sampah tapi dibantuin sama anak-anak muda. Nah, itu juga salah satu jadi pahlawan. Gak harus kelihatan di depan orang, tapi kita bisa lakukan hal kecil yang berdampak.